Awal mula, di sebuah desa kecil bernama Pangkalan, Indramayu, terdapat seorang remaja bernama Bang Manto. Usianya baru menginjak 15 tahun, tetapi kehidupannya telah dipenuhi dengan berbagai tantangan. Manto adalah anak dari keluarga besar yang terdiri dari 8 bersaudara. Dalam kondisi ekonomi yang serba kekurangan, impian untuk melanjutkan pendidikan ke SMA di kota terasa sangat jauh. Bang Manto selalu mengagumi teman-temannya yang lebih beruntung. Mereka bisa bersekolah di sekolah menengah yang lebih baik, mengenakan seragam baru, dan merasakan kehidupan yang lebih nyaman. Manto seringkali membayangkan bagaimana rasanya memiliki barang-barang yang tidak bisa dia miliki. Ia ingin sekali mengubah nasib keluarganya dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi adik-adiknya. Namun, harapan itu tampak semakin pudar seiring dengan kondisi keluarganya yang semakin sulit. Manto tinggal bersama kakak perempuannya, Mbak Minik, di rumah yang sederhana. Mbak Minik adalah sosok yang tangguh dan penuh kasih sayang. Dia berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, bekerja sebagai penjual makanan di pasar. Setiap pagi, Mbak Minik bangun lebih awal untuk memasak dan menyiapkan dagangannya. Manto sering membantu Mbak Minik mempersiapkan bahan-bahan makanan, meskipun dia lebih ingin menghabiskan waktu belajar. Suatu malam, setelah Mbak Minik kembali dari pasar, Manto duduk di beranda rumah mereka, menatap langit yang berbintang. Dia merasa putus asa dan bingung. Ketika Manto mendengar Mbak Minik berbicara dengan seorang teman tentang pesugihan, jiwanya seolah tersentak. Teman Mbak Minik menceritakan tentang praktik mistis yang bisa memberikan kekayaan dalam waktu singkat, tetapi dengan harga yang harus dibayar. Manto merasa tertarik. Pikirannya mulai berputar tentang kemungkinan mendapatkan uang dengan cara yang tidak biasa. "Bang, kamu harus hati-hati," kata Mbak Minik kepada temannya. "Hasil dari pesugihan tidak selalu baik. Banyak yang harus membayar mahal." Namun, Manto sudah terlanjur terjebak dalam imajinasi tentang kekayaan. Ia membayangkan bagaimana jika ia bisa mengubah nasib keluarganya. Manto pun mulai menyimpan pemikiran untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai pesugihan. Dalam benaknya, ia bertekad untuk menemukan cara agar bisa mendapatkan uang dan melanjutkan sekolah. Hari-hari berlalu, Manto tetap berusaha belajar dan membantu Mbak Minik. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Manto tidak pernah kehilangan harapan. Ia seringkali menghabiskan waktu di perpustakaan desa, membaca buku-buku tentang berbagai hal, termasuk yang berhubungan dengan kekayaan dan kehidupan yang lebih baik. Suatu sore, saat Manto sedang membaca di perpustakaan, dia berjumpa dengan seorang nenek tua yang sering datang ke sana. Nenek itu dikenal sebagai seorang dukun di desa. Dengan suara yang pelan dan misterius, nenek itu berkata, "Anak muda, jika kau mencari kekayaan, ada jalan yang bisa kau tempuh. Tapi ingat, setiap jalan ada konsekuensinya." Manto merasa tertarik, tetapi juga bingung. Ia belum sepenuhnya memahami apa yang dimaksud oleh nenek tersebut. Namun, kata-kata itu seperti mengingatkan Manto pada semua yang telah ia dengar tentang pesugihan. Sore itu, Manto pulang dengan pikiran yang penuh keraguan. Dia ingin mengubah hidupnya, tetapi tidak ingin menempuh jalan yang salah. Sesampainya di rumah, Manto melihat Mbak Minik sedang menyiapkan makanan untuk mereka. Dia tersenyum dan berusaha menyembunyikan beban pikirannya. Manto bertekad untuk tidak memberitahu Mbak Minik tentang rencananya mencari kekayaan. Dia ingin menjaga harapan dan mimpinya sendiri, meskipun jalan yang dipilih mungkin berbahaya. Sebagai malam tiba, Manto terbaring di tempat tidurnya, memikirkan semua yang terjadi hari itu. Mimpi besar untuk melanjutkan pendidikan dan memberikan kehidupan lebih baik bagi keluarganya terus menggelayuti pikirannya. Namun, bayangan tentang nenek tua dan pesugihan juga mengganggu ketenangannya. Manto tahu bahwa dia harus membuat keputusan, dan keputusan itu bisa mengubah hidupnya selamanya. Dengan perasaan campur aduk, Manto akhirnya terlelap, berharap bahwa besok akan membawa harapan baru. Namun, ia tidak tahu bahwa jalan yang dia pilih akan membawanya ke dalam kegelapan yang tidak terduga. Di balik impian akan kekayaan, ada rahasia yang menanti untuk terungkap.
dan Manto akan segera menyadari bahwa keinginan untuk kaya bisa membawa konsekuensi yang menyakitkan. Tinggal di rumah Mbak Minik. Setelah pemakaman tante, suasana di rumah Mbak Minik menjadi semakin suram. Manto dan Mbak Minik berusaha untuk melanjutkan hidup meskipun duka masih menyelimuti hati mereka. Keluarga mereka telah kehilangan sosok yang sangat berarti, dan beban kehidupan semakin terasa berat. Satu-satunya harapan Manto adalah melanjutkan pendidikan dan meraih cita-citanya, tetapi kenyataan pahit selalu menghampiri. Mbak Minik, yang merupakan tulang punggung keluarga setelah kepergian tante, harus berjuang lebih keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia terus berjualan di pasar setiap sore, meskipun terkadang hasilnya tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Dalam benaknya, dia berusaha untuk tetap kuat demi Manto dan adik-adiknya. Suatu malam, saat Manto sedang belajar di sudut ruang tamu yang sempit, Mbak Minik pulang dari pasar dengan wajah lelah dan lesu. Manto menyambutnya dengan senyuman, berusaha memberikan semangat meskipun dia sendiri merasa putus asa. "Bang, hari ini dagangan Mbak tidak laku banyak. Tapi, kita harus tetap bersyukur. Masih ada makanan di meja," kata Mbak Minik sambil meletakkan keranjang dagangannya. Manto merasa tidak puas hanya dengan itu. Dalam hatinya, ia berpikir, bagaimana jika ada cara yang lebih cepat untuk mendapatkan uang? Bagaimana jika aku melakukan pesugihan? Namun, ia segera menepis pikiran itu. Manto tahu bahwa ada harga yang harus dibayar, dan ia tidak ingin melakukan hal yang salah. Hari-hari berlalu, tetapi Manto terus merasakan kehadiran tante di rumah. Suatu malam, saat Manto sedang mandi, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Terdengar suara pintu terbuka, dan Manto yang terkejut langsung berbalik. Ketika ia melangkah keluar dari kamar mandi, ia mencium bau busuk yang sangat familiar. Bau ini, seperti bau tante, pikir Manto, merasa ketakutan. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya imajinasinya. Namun, saat ia melangkah keluar, pandangannya tertuju pada bayangan hitam yang melintas di depan pintu. Manto tertegun, jantungnya berdetak kencang. Sosok itu tampak seperti tante, tetapi wajahnya samar dan tidak jelas. Seolah-olah sosok tersebut memanggilnya untuk mendekat. Namun, Manto tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Rasa takut menyelimutinya, dan akhirnya, ia berlari keluar rumah dengan cepat. Setelah kejadian itu, Manto merasa semakin tertekan. Ia tidak lagi merasa nyaman tinggal di rumah Mbak Minik. Setiap malam, ia terjaga, mendengarkan suara-suara aneh dan merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Manto seringkali menanyakan kepada Mbak Minik tentang tante, tetapi ia hanya mendapatkan jawaban yang penuh dengan penyesalan. "Kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, Bang. Kita harus melanjutkan hidup," kata Mbak Minik dengan sedih. Manto mulai merasa terasing. Ia merasa tidak ada orang yang bisa memahami apa yang ia alami. Di tengah kesedihan itu, ia terus mencari cara untuk mendapatkan uang. Di sekolah, ia mendengar tentang beberapa teman yang memiliki orang tua sukses, dan ia merasa iri. Manto bertekad untuk menemukan jalan menuju kekayaan, meskipun ia tahu bahwa itu mungkin akan membawa konsekuensi yang mengerikan. Suatu sore, ketika Manto berjalan pulang dari sekolah, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang dikenal sebagai dukun di desanya. Lelaki itu memiliki reputasi yang misterius, seringkali membantu orang-orang dengan cara-cara yang tidak biasa. Manto merasa tertarik dan memberanikan diri untuk mendekatinya. "Anak muda, apa yang kau cari?" tanya dukun itu dengan suara berat. Manto merasa gugup, tetapi keberanian menguasai dirinya. Saya ingin tahu tentang pesugihan," jawabnya pelan. Dukun tersebut menatap Manto tajam. "Kau harus tahu, anak muda, tidak semua yang bersinar itu emas. Pesugihan bisa memberikanmu kekayaan, tetapi ada harga yang harus kau bayar. Apa kau siap untuk itu?" Manto merasa terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika ia memilih jalan ini, tetapi di dalam hatinya, ia merasa terdesak oleh keadaan. Ia mengangguk,
meskipun keraguan terus menghantui pikirannya. "Baiklah, datanglah padaku jika kau sudah siap," kata dukun itu sebelum pergi meninggalkan Manto. Hari-hari berikutnya di rumah Mbak Minik semakin berat. Manto merasa terjebak dalam kebisingan pikiran dan kegalauan hati. Di satu sisi, ia berusaha untuk tetap berfokus pada belajar dan membantu Mbak Minik, tetapi di sisi lain, keinginan untuk mendapatkan kekayaan semakin menguat. Manto berdoa agar Tuhan memberinya petunjuk, tetapi saat malam tiba, ketakutan dan keraguan selalu menghantuinya. Di tengah semua itu, aroma busuk yang mirip dengan tante seolah tidak pernah menghilang dari rumah. Manto mulai merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehilangan. Apakah ini semua ada hubungannya dengan pesugihan yang ia dengar? Apakah ada yang ingin memperingatkannya? Tak terhitung berapa kali Manto berusaha menepis pikiran itu, tetapi kegelapan semakin mendekat. Ketika Manto berbaring di tempat tidurnya, ia menatap langit-langit yang gelap. Semua yang terjadi di sekelilingnya seolah mengingatkannya untuk berhati-hati. Dalam hatinya, ia bersumpah untuk tidak menyerah pada impian, tetapi apakah ia benar-benar siap menghadapi konsekuensi dari pilihan yang akan datang? Manto tidak tahu, tetapi satu hal yang pasti, perjalanan menuju kekayaan tidak akan pernah semudah yang ia bayangkan. Kejadian misterius di rumah Mbak Minik. Malam itu, Manto terbangun di tengah kegelapan. Suara angin yang berdesir di luar rumah terdengar menakutkan, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari bayang-bayang. Ia menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 1 dini hari. Tidur yang semestinya memberikan ketenangan justru menjadi sarang kegelisahan. Sejak kepergian tante, Manto merasa seolah ada yang tidak beres di rumah. Setiap malam, ia merasa terjaga oleh suara-suara aneh yang tidak bisa ia identifikasi. Terkadang, ia mendengar bisikan lembut yang seolah memanggil namanya, dan terkadang ia mencium bau busuk yang semakin menyengat. Manto berusaha meyakinkan diri bahwa semua itu hanya efek dari stres dan kesedihan yang ia rasakan. Namun, setiap kali ia mencoba tidur, bayangan tante yang terbaring lemah di tempat tidur kembali menghantuinya. Suatu sore, setelah pulang dari sekolah, Manto menemukan Mbak Minik sedang duduk di beranda, wajahnya tampak lelah dan cemas. "Bang, kita harus lebih berhati-hati. Ada banyak hal aneh yang terjadi di sekitar sini," kata Mbak Minik. Manto mengangguk, tetapi pikirannya melayang pada rencana yang semakin menguat untuk mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan. "Mbak, apa kau pernah merasa ada yang aneh di rumah kita?" tanyanya. Mbak Minik menghela napas. "Kadang aku mendengar suara-suara aneh, tetapi mungkin itu hanya imajinasiku." Manto tidak ingin menambah beban pikiran Mbak Minik, jadi ia hanya tersenyum dan mencoba mengalihkan perhatian. Malam itu, mereka berdua duduk bersama, menonton televisi untuk mengusir rasa sepi. Namun, saat malam semakin larut, ketegangan kembali menghampiri Manto. Ketika Manto pergi ke kamar mandi, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Dengan cepat, ia menyelesaikan mandi dan beranjak keluar. Namun, saat membuka pintu, ia tertegun. Suara pintu yang terbuka itu disertai dengan bau busuk yang tak asing lagi. Manto merasa mual dan ingin segera pergi dari tempat itu. Ketika ia melangkah keluar, ia melihat bayangan hitam melintas di depan mata. Seolah ada sesuatu yang bergerak cepat di dalam gelap. Dalam keadaan panik, Manto berlari ke arah pintu depan dan keluar dari rumah. Nafasnya memburu, dan rasa takut menguasai dirinya. Ia merasa seolah ada yang mengawasinya dari kejauhan. Beberapa malam kemudian, Manto kembali merasakan kehadiran yang mengganggu. Saat ia tidur, ia terbangun oleh suara pintu yang terbuka dan tertutup. Hatinya berdebar kencang. Ia beranikan diri untuk melihat, dan saat ia mengintip keluar, ia melihat sosok bayangan hitam berdiri di ujung lorong. Manto merasa seperti melihat tante, tetapi wajahnya samar dan tidak bisa dikenali. "Siapa itu?" Manto berteriak, tetapi tidak ada jawaban. Sosok itu hanya berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Ketika Manto melangkah lebih dekat, sosok itu menghilang begitu saja. Rasa ketakutan semakin dalam menghujam hatinya. Ia berlari ke kamar Mbak Minik.
"Mbak, ada sesuatu yang aneh di sini," teriak Manto. Mbak Minik terbangun, matanya masih setengah terpejam. "Apa yang terjadi, Bang?" tanyanya bingung. Manto menjelaskan semua yang ia lihat, tetapi Mbak Minik hanya menggelengkan kepala. "Mungkin kau hanya lelah, Bang. Kita sudah melalui banyak hal. Suasana ini memang membuat kita merasa tidak nyaman," tuturnya mencoba menenangkan. Tetapi Manto tahu bahwa ini bukan hanya perasaannya. Ia merasakan sesuatu yang lebih dalam, sebuah ancaman yang tidak terlihat. Hari-hari berlalu, dan kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Suatu malam, saat Manto sedang belajar di meja, ia mendengar suara langkah kaki di atap rumah. Ia mengangkat kepala dan melihat bayangan bergerak cepat di jendela. Dalam sekilas pandang, ia melihat sosok yang mirip dengan tante, tetapi wajahnya tampak menakutkan dan menyayat. Keesokan harinya, Manto tidak bisa berkonsentrasi di sekolah. Pikirannya dipenuhi oleh ketakutan akan apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pesugihan dan kemungkinan cara untuk mendapatkan kekayaan. Manto mulai mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman di sekolah, dan ia bertemu dengan beberapa orang yang mengklaim pernah melakukan pesugihan. Suatu sore, Manto mendatangi seorang teman yang dikenal memiliki koneksi dengan dukun. "Kau tahu tentang pesugihan, kan? Apa yang kau tahu?" tanyanya penuh rasa ingin tahu. Teman itu menceritakan tentang ritual-ritual yang dilakukan, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. "Tapi hati-hati, Bang. Banyak yang tidak selamat setelah melakukan itu. Ada harga yang harus dibayar, dan tidak semua orang bisa menanggungnya," ucapnya dengan nada serius. Manto merasa bingung dan tertekan. Ia ingin mengubah nasibnya, tetapi apakah ia benar-benar bersedia mengorbankan sesuatu yang sangat berharga? Dalam perjalanan pulang, pikirannya terus berkecamuk. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan orang-orang yang ia cintai, tetapi di sisi lain, keinginan untuk mendapatkan kekayaan semakin membara. Ketika Manto sampai di rumah, ia melihat Mbak Minik sedang duduk di beranda, wajahnya tampak cemas. "Bang, aku merasa ada yang tidak beres. Semalam, aku mendengar suara aneh dari kamar tante," katanya dengan suara bergetar. Manto merasa hatinya tercekat. "Apa yang kau dengar, Mbak?" tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. "Aku mendengar suara seperti orang menangis. Rasanya sangat menyedihkan," jawab Mbak Minik sambil menunduk. Manto merasakan jantungnya berdegup kencang. Apakah ini semua berhubungan dengan keinginan untuk melakukan pesugihan? Dalam hati, ia merasa tertekan. Ia tidak ingin menambahkan beban di pundak Mbak Minik, tetapi ia juga merasa tidak bisa mengabaikan semua yang terjadi. Malam itu, Manto berbaring di tempat tidurnya, berusaha tidur tetapi tidak bisa. Suara-suara aneh dan ketakutan akan sosok yang menghantuinya terus mengganggu pikirannya. Dalam kegelapan, ia merasa seolah ada sesuatu yang menantinya, dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya bisa berdoa agar semua ini segera berlalu, tetapi di dalam hati, ia tahu bahwa perjalanan menuju kekayaan yang ia impikan mungkin akan membawa lebih banyak kegelapan daripada yang ia bayangkan. Pindah ke rumah kontrakan di Jumbleng. Setelah mengalami berbagai kejadian misterius dan menegangkan di rumah Mbak Minik, Manto dan Mbak Minik akhirnya memutuskan untuk pindah. Keluarga merasa bahwa tinggal di rumah yang penuh dengan kenangan pahit dan aura menyeramkan itu tidak lagi memungkinkan. Mereka mencari rumah kontrakan yang lebih layak dan tenang di desa Jumbleng, tidak terlalu jauh dari pangkalan. Proses pindah rumah berlangsung cepat. Manto dan Mbak Minik mengemas barang-barang mereka dengan penuh semangat, meskipun di dalam hati mereka masih ada rasa takut dan ketidakpastian tentang apa yang akan mereka hadapi di tempat baru. Mereka berharap, dengan berpindah tempat, semua kejadian aneh akan berakhir. Sesampainya di rumah kontrakan, Manto merasa sedikit lega. Rumahnya terlihat lebih sederhana, tetapi setidaknya jauh dari aura mencekam yang ia rasakan sebelumnya. Kontrakan itu adalah bangunan kecil yang sudah agak tua, namun cukup nyaman untuk ditinggali. Terdapat 2 kamar tidur, dapur kecil, dan sebuah ruang tamu yang sempit.
Rumah itu terletak di pinggir jalan Pantura, tempat lalu lalang kendaraan yang ramai, yang memberikan sedikit rasa aman bagi Manto dan Mbak Minik. Malam pertama mereka di kontrakan itu, suasana terasa tenang. Manto berharap semua ketegangan yang ia alami akan sirna. Namun, saat tengah malam, ia terbangun oleh suara berisik dari luar. Ia mendengar suara kendaraan dan orang-orang berbicara, tetapi suara itu tampak semakin mendekat. Rasa penasaran membuatnya bangkit dari tempat tidur dan melihat keluar jendela. Namun, ketika Manto mengintip, ia melihat sosok aneh duduk di depan rumah kosong yang terletak di samping kontrakannya. Sosok itu tampak seperti orang gila, dengan rambut acak-acakan dan pakaian yang compang camping. Manto merasa aneh, tetapi ia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tubuh sosok itu dipenuhi kotoran dan bau yang menyengat, membuat Manto merasa mual. Sosok itu tiba-tiba menoleh ke arah Manto, dan Manto merasakan jantungnya berdegup kencang. Dalam sekejap, ia melihat tangan sosok itu yang memiliki cakar panjang, seperti kuku ayam. Manto merasa ketakutan dan segera menutup tirai jendela, berlari kembali ke tempat tidur, dan berusaha menenangkan diri. "Bang, ada apa?" tanya Mbak Minik yang terbangun mendengar kegaduhan Manto. "Ada orang aneh di luar, Mbak. Aku tidak tahu siapa dia, tetapi dia terlihat menyeramkan," jawab Manto dengan suara bergetar. Mbak Minik merangkul Manto untuk menghiburnya, tetapi ia sendiri merasa cemas. "Kita harus berdoa dan berharap tidak ada yang aneh terjadi di sini," katanya, berusaha menenangkan diri dan Manto. Keesokan harinya, Manto dan Mbak Minik mulai beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Manto bersekolah seperti biasa, tetapi perasaan tidak nyaman tetap menghantui. Ia merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres di rumah kontrakan itu. Setiap kali ia melewati rumah kosong di samping, ia merasa merinding. Suasana di sekitar rumah juga terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Pada suatu sore, saat Manto pulang dari sekolah, ia melihat ibunya sedang menyapu di halaman belakang. Manto menghampiri ibunya dan melihat wajahnya tampak pucat. "Ibu, ada apa?" tanyanya. "Ibu melihat sesuatu yang aneh di belakang rumah," jawab ibunya dengan suara bergetar. "Tadi, saat ibu menyapu, ibu melihat sosok setengah manusia setengah ular keluar dari rawa-rawa di dekat pohon besar." Manto merasa merinding mendengar cerita ibunya. "Sosok itu seperti apa, Bu?" tanyanya, berusaha menahan ketakutan. "Sepertinya sangat menyeramkan, Bang." Ibu langsung masuk ke dalam rumah karena takut, jawab ibunya dengan suara bergetar. Kejadian itu semakin memperkuat rasa takut Manto. Ia merasa seolah terjebak dalam siklus kegelapan yang tidak ada habisnya. Setiap malam, ia berusaha tidur, tetapi ketakutan akan sosok-sosok aneh terus mengganggu pikirannya. Suara-suaranya sering kali membangunkannya di tengah malam. Suatu malam, saat Manto sedang belajar untuk ujian, adiknya pulang dari rumah temannya. Dengan napas yang terengah-engah, adiknya masuk ke dalam rumah dan langsung mengunci pintu dengan cepat. "Bang, aku melihat sesuatu di jalan," teriak adiknya dengan panik. "Apa yang kau lihat?" tanya Manto, merasa cemas. "Aku melihat sosok yang mirip dengan pemilik rumah kosong di samping kita. Dia punya tangan dan kaki seperti cakar ayam," jawab adiknya, suaranya bergetar. Manto merasa lemas. Ini sudah keterlaluan. Kenapa semua orang di sekitar kita terlihat aneh? Keluhnya. Malam itu, Manto tidak bisa tidur. Ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari sudut gelap rumah. Setiap kali mendengar suara berisik dari luar, ia langsung terbangun dan merasa ketakutan. Ia mulai berpikir bahwa mungkin saja mereka telah pindah ke tempat yang tidak aman. Suatu malam, Manto bertekad untuk mencari tahu lebih jauh tentang rumah kosong di samping kontrakan mereka. Ia ingin mengetahui siapa sosok-sosok aneh yang sering mengganggu pikirannya. Dengan keberanian yang tersisa, ia melangkah keluar rumah dan mendekati rumah kosong tersebut, merasa jantungnya berdegup kencang. Di depan rumah kosong, Manto melihat kondisi bangunan yang sudah sangat tua dan ditumbuhi rumput liar.
Dia merasa ada hawa dingin yang menyelimuti tempat itu. Ketika ia mendekat, ia mendengar suara berbisik dari dalam rumah. Manto berusaha menenangkan diri dan mendengarkan lebih dekat. Suara itu terdengar seperti suara seseorang yang sedang menangis. "Siapa di dalam?" Manto berteriak, tetapi tidak ada jawaban. Hanya suara tangisan yang semakin keras. Ia merasa takut dan ingin berlari, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Dengan hati-hati, ia mencoba membuka pintu yang sedikit terbuka. Saat pintu terbuka, bau busuk yang sangat menyengat langsung menyerang hidungnya. Manto merasakan mual dan ingin pergi, tetapi ia sudah terlanjur masuk. Di dalam, ia melihat bayangan samar-samar bergerak. Seketika, suara tangisan itu terhenti, dan suasana menjadi sunyi. Manto berdiri kaku di tempatnya, tidak tahu harus berbuat apa. Dengan keberanian yang tersisa, ia melangkah lebih dalam, tetapi tiba-tiba pintu belakang tertutup dengan keras, membuatnya terloncat kaget. Dalam kegelapan rumah kosong itu, ia merasa terjebak. Ketika ia berbalik, sosok yang mirip dengan tante muncul di hadapannya. Wajahnya tampak penuh kesedihan dan rasa sakit. "Lepaskan aku!" teriak Manto, merasa panik. Tetapi sosok itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah meminta bantuan. Manto merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak berujung. Dalam sekejap, sosok itu menghilang, meninggalkan Manto sendirian dalam ketakutan. Dengan cepat, Manto berlari keluar dari rumah kosong itu dan kembali ke kontrakan. Ia merasa seperti baru saja mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Ketika ia sampai di dalam rumah, ia mendapati Mbak Minik dan ibunya sudah menunggu dengan wajah khawatir. "Bang, kemana kau tadi?" tanya Mbak Minik. Aku hanya ingin tahu tentang rumah kosong itu," jawab Manto dengan suara bergetar. Mbak Minik menggenggam tangan Manto dengan kuat. "Jangan sekali lagi, Bang. Tempat itu tidak aman. Kita harus segera pergi dari sini." Manto mengangguk, tetapi di dalam hati, ia merasa terjebak. Ia tidak bisa terus berlari dari masalah. Rasa takut yang terus menghantuinya seolah menjadi bagian dari kehidupannya. Akankah mereka bisa menemukan tempat yang aman? Dan apakah Manto akan terus terjebak dalam ketakutan dan kegelapan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikirannya, dan ia tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Rezeki datang setelah peristiwa mistis. Keluarga Manto terus berjuang menghadapi ketidakpastian dan ketakutan di rumah kontrakan di Jumbleng. Setiap malam, kejadian-kejadian aneh terus menghantui mereka. Suasana di rumah semakin menegangkan, dan Manto merasa terjebak dalam siklus kegelapan yang tidak ada habisnya. Meskipun ia berusaha untuk berdoa dan berharap agar semua ini segera berlalu, rasa takut dan ketidakpastian terus menghantui pikirannya. Namun, di tengah kegelapan itu, sebuah perubahan terjadi. Suatu pagi, saat Manto dan Mbak Minik sedang menyiapkan sarapan, mereka menerima kabar gembira. Ayah mereka, yang bekerja sebagai buruh, berhasil mendapatkan proyek baru yang menjanjikan. Ia diberi kesempatan untuk mengerjakan proyek pembangunan jalan yang akan menghubungkan desa mereka dengan kota. Kabar itu seperti sinar terang di tengah kegelapan yang menyelimuti hidup mereka. "Alhamdulillah, Bang, ini adalah kesempatan besar bagi kita," seru Mbak Minik dengan penuh rasa syukur. Manto merasa harapan yang telah lama terpendam mulai muncul kembali. Mereka berdua berdoa agar segala sesuatunya berjalan lancar. Seiring berjalannya waktu, proyek yang dikerjakan ayah Manto berjalan dengan baik. Pendapatan yang diperoleh keluarga mulai meningkat, dan mereka bisa membeli bahan makanan yang lebih baik. Manto merasa bahagia, tetapi di balik kebahagiaan itu, rasa takut akan kejadian mistis di rumah kontrakan tetap menghantuinya. Di tengah kesibukan dan kebahagiaan, Manto mulai merasakan ada hal aneh yang terjadi. Semakin banyak rezeki yang datang, semakin sering pula ia merasakan kehadiran sosok misterius di sekitar rumah. Terkadang, saat ia pulang dari sekolah, ia melihat bayangan hitam melintas di sudut mata. Suara bisikan lembut yang selalu ia dengar seolah semakin jelas, dan kadang-kadang, ia bisa merasakan bau busuk yang menyengat. Suatu malam,
Saat Manto terbangun dari tidur, ia mendengar suara tangisan yang familiar. Suara itu berasal dari arah rumah kosong di samping kontrakan. Manto merasakan ketakutan yang mendalam, tetapi rasa ingin tahunya juga menguasai dirinya. Ia berusaha menenangkan diri dan memutuskan untuk keluar melihat dari jendela. Ketika ia mengintip, ia melihat sosok wanita dengan rambut panjang terurai berdiri di depan rumah kosong. Manto teringat akan sosok tante yang sering ia lihat dalam mimpinya. Dalam keadaan terkejut, Manto berusaha untuk tidak berteriak. Ia merasa hatinya berdegup kencang, dan seolah ada sesuatu yang memanggilnya untuk mendekat. "Siapa kau?" Manto berteriak, suaranya bergetar. Sosok itu menoleh, dan Manto merasakan jiwanya tergetar. Wajah sosok itu tampak sedih, matanya penuh dengan air mata. "Bantu aku," sosok itu berbisik, suaranya lembut namun penuh kesedihan. Manto tertegun. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam hati, ia merasa tergerak untuk membantu, tetapi ketakutan akan konsekuensi dari tindakan itu membuatnya ragu. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya putus asa. Namun, sosok itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong, dan perlahan-lahan menghilang ke dalam kegelapan. Manto merasa bingung dan tidak mengerti. Ia kembali ke tempat tidur, berharap bisa melupakan semua ini. Tetapi suara tangisan itu terus menghantuinya. Pada keesokan harinya, saat Manto dan Mbak Minik sedang duduk di beranda, mereka mendapati sebuah surat yang terselip di bawah pintu. Surat itu ditulis dengan tinta merah dan terlihat sangat misterius. Dengan rasa penasaran, Manto membuka surat itu dan membacanya. "Jika kau menginginkan kekayaan, datanglah ke tempat yang kau takutkan. Tumbal harus dilakukan agar rezeki tidak terputus." Manto merasa keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Ia tahu bahwa ini berkaitan dengan pesugihan yang pernah ia dengar. Rasa ketakutan dan keinginan untuk kaya bergumul dalam pikirannya. Ia merasa terjebak dalam pilihan yang sulit. Beberapa hari kemudian, ayah Manto membawa kabar gembira. Dengan hasil dari proyek yang dikerjakannya, mereka berhasil membeli tanah dan membangun rumah baru di pinggir Jalan Pantura. Manto merasa bangga dan bahagia, tetapi di dalam hati, ia tidak bisa mengabaikan peringatan dalam surat itu. Ia merasa seolah ada harga yang harus dibayar untuk semua kebahagiaan ini. Saat mereka pindah ke rumah baru, Manto merasa ada sesuatu yang berbeda. Meskipun rumah itu jauh lebih baik, rasa ketakutan tetap menghantuinya. Malam-malamnya dipenuhi dengan ingatan akan sosok-sosok misterius yang pernah menghantuinya. Ia tidak bisa melupakan wajah sosok wanita yang meminta bantuannya. Beberapa minggu kemudian, kakak Manto yang tinggal di Taiwan pulang ke Indonesia. Dia membawa kabar bahwa dia tidak ingin melanjutkan usaha di rumah makan yang telah mereka bangun. "Aku terus mengalami hal-hal aneh di sana. Rasanya tidak nyaman," katanya. Manto merasa bingung. "Tapi kita sudah bekerja keras untuk ini," teriaknya. Namun, kakaknya tetap pada pendiriannya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di tempat itu dan tidak ingin terlibat lebih jauh. Di tengah kebingungan dan tekanan, Manto mulai merasa bahwa mungkin semua yang terjadi adalah akibat dari keputusan yang diambilnya untuk mencari kekayaan dengan cara yang salah. Ia merasa penyesalan merayap masuk ke dalam hati, dan ia mulai merenungkan kembali apa yang seharusnya ia lakukan. Suatu malam, Manto terbangun dengan perasaan gelisah. Ia merasakan kehadiran yang menakutkan di sekitarnya. Tanpa berpikir panjang, ia berdoa dengan sepenuh hati, meminta ampun dan berharap agar semua kesalahan yang telah ia buat bisa diperbaiki. Dalam doanya, ia berjanji untuk tidak mencari jalan pintas lagi dan akan berjuang dengan cara yang baik. Ketika pagi tiba, Manto merasa sedikit lebih tenang. Ia mendapati Mbak Minik sedang memasak di dapur. "Bang, kita harus bersyukur atas semua yang kita dapatkan. Kita harus berusaha menjaga agar semuanya tetap baik," katanya. Manto mengangguk, merasa bersemangat untuk memulai lembaran baru. Ia bertekad untuk melupakan semua yang berhubungan dengan pesugihan dan fokus pada usaha yang baik. Meskipun ketakutan masih ada, ia ingin menjalani hidup dengan cara yang benar. Akhirnya,
Keluarga Manto memutuskan untuk menjual rumah dan usaha mereka di Jumbleng dan kembali ke kampung halaman di Desa Pedati. Mereka merasa bahwa rumah baru yang dibangun dengan hasil jerih payah mereka di tempat asal akan memberikan ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Di Desa Pedati, Manto dan keluarganya membangun rumah baru yang sederhana, tetapi penuh dengan cinta dan harapan. Manto berusaha untuk kembali fokus pada pendidikan dan impian yang selama ini ia inginkan. Meskipun pengalaman mengerikan di Jumbleng akan selalu membekas dalam ingatannya, ia berjanji untuk tidak pernah mencari kekayaan dengan cara yang salah lagi. Dengan tekad dan harapan baru, Manto menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Ia menyadari bahwa tidak ada jalan pintas untuk mencapai impian. Semua usaha dan kerja keras yang dilakukan dengan hati yang tulus adalah cara terbaik untuk meraih kebahagiaan sejati.